Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tokoh masyarakat, orang tua kita yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah beri kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam yang patut kita syukuri. Tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan segala aktivitas dan kehidupan kita di dunia ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, satu pun tidak bisa kita balas. Tidak sanggup kita membalasnya. Apalagi semua ya, cukup banyak sekali. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah yang kita bisa hadir di sini majelis taklim, bisa niat i'tikaf lillahi ta'ala karena Allah, dan itu kebaikannya akan kembali kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kajian kita sebelumnya tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita yakini, yang mana setiap nabi dan rasul pasti memiliki sifat ini. Pekan lalu di malam Sabtu ya sebelumnya itu kita bahas sebagaimana disampaikan oleh para ulama bahwa setiap nabi dan rasul itu pasti memiliki sifat as-siddiq, as-shadiq, jujur, kemudian al-amin, terpercaya, amanah. Ada lagi sifat nabi fatana. Fatana itu cerdas. Satu lagi sifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Jadi 4 sifat ini ya, itu pasti ada pada setiap nabi dan rasul ya. Nah, khusus untuk sifat tabligh menyampaikan, nah itu pasti ada pada setiap rasul ya, pasti ada pada setiap rasul. Kalau nabi belum tentu ya, karena kalau nabi itu hanya untuk dirinya dan kaumnya saja, tidak wajib tabligh. Kalau sudah nabi dan rasul berarti dia sudah wajib tabligh ya, wajib menyampaikan setiap wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya. Dan itu sudah sudah terbukti ya. Sudah terbukti bagaimana sifat kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai di usianya yang masih muda ya, beliau sudah bergelar sebagai as-shadiqul amin, orang jujur, orang terpercaya ya. Usianya masih belasan tahun, itu Rasulullah ya. Nah, beranjak dewasa di usia Rasulullah yang 40 tahun ya, beliau kemudian diutus menjadi nabi dan rasul ya. Jadi usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu kalau di usia tingkatan usia manusia itu sudah sampai pada puncaknya ya. Sudah sampai pada puncaknya. Dari 40 itu akan semakin menurun ya. Kalau di kedokteran ya, usia 40 tahun itu sudah mulai terasa itu yang kita kerjain di masa muda. Dulu suka angkat-angkat berat, itu usia 40 sudah mulai terasa. Dulu kita bekerja keras itu ya, usia 40 sudah mulai terasa. Nah, kalau dari segi usia kematangan
dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu usia 40. Jadi Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul itu sudah pas usianya, usia 40 tahun. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, maka otomatis muncullah sifat yang namanya tabligh. Kalau tadi sifat siddiq, sifat amanah itu dari kecil Nabi sudah punya. Ya. Sifat dari kecil Nabi sudah punya. Dan kecerdasan fatanah itu dari kecil Rasulullah itu sudah cerdas. Ya. Rasulullah itu sudah cerdas. Nah, setelah sampai pada usia 40 tahun, ya, Rasulullah kemudian mendapatkan kenabian dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka muncul satu kewajiban yang harus disampaikan oleh Rasulullah, yaitu sifat tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat. Nah, disinilah mulai tantangan, ya. Disinilah kemudian mulai tantangan yang sangat berat. Nah, oleh sebab itu ketika munculnya tantangan, maka harus adanya bukti yang kuat dan juga sesuatu yang tidak asing, sesuatu yang asing bagi manusia, yang membuat manusia itu semakin percaya. Nah, oleh sebab itu kajian kita pada malam hari ini yaitu berkaitan tentang al-burhanus shadiq wal mu'jizatul hariqah. Ya. Jadi burhan itu artinya dalil yang nyata. Ya. Dalil yang nyata tentang kejujuran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat al-khariqah. Khariqah itu artinya sesuatu yang melampaui akal manusia, yang menyalahi adat yang ada. Ya. Nah, itu terjadi pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata setiap nabi dan rasul pasti punya namanya al-burhan dan mukjizat. Karena itu sebagai pendukung dakwanya. Al-burhan dan mukjizat ini sudah seperti ibarat stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya, kan gitu. Mana buktinya kalau engkau adalah nabi dan rasul? Kalau engkau adalah utusan Allah, mana buktinya? Nah, di sini harus ada burhan, ya. Burhan itu artinya bukti nyata. Ya. Beda dengan dalil. Ya. Beda dengan alamat, tanda. Beda. Kalau burhan itu lebih kuat lagi. Makanya dalam Al-Qur'an itu qul hatu burhanakum. Ayo, kata Allah, ayo, mana bukti nyata? Ayo, tampakkan bukti nyata kalau engkau sanggup menandingi Al-Qur'an. Itu burhan, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muayyadun bil barahinis shadiqah wal mu'jizatil khariqah. Rasulullah ini diperkuat dengan dalil-dalil yang nyata dari Allah, bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dipercaya. Wal mu'jizatul khariqah, dan mukjizat yang tidak dilampaui, yang melampaui akal manusia, ya, yang manusia tidak sampai pada titik tersebut, namun itu bisa dilakukan oleh Rasulullah. Itulah yang memperkuat dakwahnya Nabi. Nah, apa itu al-burhan? Qala asy-syari' al-barahin jam'u burhan wa huwa al-hujjatul wadhihah. Yang namanya burhan itu ialah hujjah. Hujjah itu argumen al-wadhihah yang jelas. Jadi bukti kenabian dan kerasulan Nabi besar kita Muhammad SAW itu ada. Bukti yang nyata, yang jelas itu ada. Wal mu'jizat, sedangkan yang namanya mukjizat jam'u mu'jizatin. Qala al-muhaqqiqun al-mu'jizat hiya al-amru al-khariqu lil 'adatil maqrun bit tahaddi ad-dali 'ala sidqil anbiya. Ya. Yang namanya mukjizat itu adalah perkara yang di luar dari akal manusia, ya, yang menyalahi akal manusia, yang biasanya
kalau mukjizat itu disertai dengan adanya tantangan, adanya penentangan dari orang-orang yang tidak menerima dengan dakwanya Nabi dan Rasul. Karena adanya tantangan, ya, ditantang oleh Rasulullah, coba mana buktinya? Kalau engkau benar-benar Nabi dan Rasul, coba kamu ini, nah, misalnya gitu. Nah di sini, ya, jadi Rasul punya tantangan. Nah karena ada tantangan itulah kemudian Rasulullah memohon kepada Allah, lalu Allah pun memberikan mukjizat. Ya, nah, itu namanya al-mukjizat. Karena sesuatu yang menyalahi adat, yang keluar dari logika manusia itu ada 4 macam. Ada namanya mukjizat, ada namanya karomah, ada lagi namanya ma'unah, ada lagi namanya istidraj. Yang 4. Nah kalau mukjizat itu sesuatu yang menyalahi akal manusia, yang terjadi hanya pada Nabi dan Rasul, itu namanya mukjizat. Ya. Jadi kalau itu terjadi pada Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Ya. Tapi kalau sesuatu yang menyalahi adat itu terjadi pada orang-orang yang berilmu, para alim ulama yang berilmu, itu namanya karomah. Kalau terjadinya pada orang alim, wara, yang memiliki kemuliaan, karunia yang diberikan Allah kepadanya, itu namanya karomah. Keramat Empang Bogor, Habib Ali Kuitang, Wali Songo, banyak lagi, ya, makom-makom ulama-ulama terdahulu, baik itu dari orang-orang awam, orang alim ulama, ataupun dari golongan habaib. Nah, mereka ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang yang alim, sesuatu yang terjadi khariqul adat, itu berarti namanya karomah. Nah, ini keramatnya. Nah, itu keramat gitu. Bahasa kita dijadikan bahasa Indonesia keramat gitu. Kalau bahasa Arabnya karomah. Karomah itu artinya kemuliaan yang diberikan Allah kepada salah satu hambanya, ya, itu. Nah kalau kita sebagai orang awam ini, ya, orang-orang yang tidak masih orang awam, tapi termasuk dari orang-orang yang soleh, ya, orang soleh itu selalu menjaga dirinya, ya, menjaga ketakwaan dirinya, menjaga perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, ya. Kemudian perbanyak amal soleh, walaupun tidak alim, tidak pintar, tapi rajin beramal. Nah itu masuk dalam kategori orang-orang yang soleh. Nah orang-orang seperti ini, ya, orangnya bukan seorang alim, orang biasa, ya, ada orang tua, orang biasa, tapi dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia kalau kita datangi, minta doain nih, kan misalnya seringnya kabul. Ya. Kadang kalau orang sakit cuma dipegang doang sama dia, diusap, sembuh tuh orang. Padahal orang bukan orang alim, orang soleh. Ini sesuatu yang di luar logika manusia, ilmu kedokteran mana ada begitu, ya kan? Diusap doang sembuh, ditiup doang sembuh, mana ada begitu. Kalau dokteran ya harus makan obat, harus berobat. Nah kalau ini di luar dari logika manusia, itu bisa terjadi, ya, pertolongan yang diberikan Allah kepada orang tersebut, itu namanya ma'unah. Ya, ma'unah itu artinya pertolongan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang soleh, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dari nalar manusia, akal manusia. Ini bisa terjadi, ya. Siapa saja bisa mendapatkan itu, mendapatkan pertolongan langsung dari Allah. Nah, ada lagi sesuatu yang terjadi pada orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, atau orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah, bahkan mungkin di luar dari Islam, ya. Terjadi sesuatu yang khawariqul adat, bisa terbang,
nggak mempan ditembak, nggak mempan pisau misalnya. Padahal orangnya suka maksiat gitu. Ya. Kadang-kadang bisa menghilang dia. Orangnya tukang maksiat gitu. Terbang di atas di atas pisau, gitu ya. Kayak orang-orang itu cerita dulu orang-orang Dayak gitu ya. Waktu saya dulu tinggal di Kalimantan dapat cerita itu orang-orang Dayak Sampit, waktu ada kerusuhan di Sampit ya. Itu orang-orang Dayak pedalaman kan pada turun. Nah, mereka itu terbang, ada namanya panglima burung. Di sana itu orang Dayak panglima burung. Dia terbang di atas pisau, dia sudah terbang. Terbang di atas itu mana dia. Nah, sesuatu khawariqul adat ya, yang terjadi pada mereka ya, itu namanya istidraj. Istidraj itu artinya pembiaran lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala, udah dibiarin aja begitu. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu Allah sudah berlepas dari mereka. Tinggal mereka menunggu azab dari Allah. Jadi istidraj itu nikmat dalam azab dari Allah dalam bentuk nikmat. Azab dari Allah dalam bentuk nikmat. Sehingga orang terkadang lupa. Nah, termasuk istidraj ini ya, ada orang kerjaannya apa? Tukang maksiat ya. Bisnisnya apa? Bisnisnya minuman-minuman keras, narkoba bisnisnya. Tapi kekayaannya semakin maju, semakin naik gitu. Di sisi lain ada orang rajin sholat jamaah, tapi usahanya kadang susah gitu ya. Ada ini gak pernah sholat jamaah, sholat juga pernah, jangan ke masjid, sholat aja gak pernah dia ya. Kerjaannya maksiat aja mulut tiap malam. Nah, tapi lancar rezekinya. Ini bisa istidraj jadi kalau begini ya. Istidraj itu artinya dibiarin aja udah, gak ditegur-tegur sama Allah. Gak ditegur-tegur sama Allah. Nanti pada saatnya dia akan dapatkan azab. Nah, ini yang berbahaya kalau yang begini nih ya. Nah, ada sesuatu yang terjadi khawariqul adat ya, yang menyalahi akal manusia, bisa terbang, bisa apa, bisa jalan di atas air ya, tapi orang itu tukang maksiat, itu namanya istidraj. Pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya itu adalah azab dari Allah dalam bentuk nikmat, sehingga orang itu lupa bahwa itu adalah azab dari Allah. Nah, ini berbahaya ya. Kita ngerasainnya sendiri nih ya. Saya dulu waktu rajin sholat tahajud, usaha saya mampet terus ya, susah. Tapi sekarang saya jarang majelis taklim, tahajud sudah nggak pernah, sholat berjamaah nggak pernah. Tapi alhamdulillah nih lancar rezeki nih. Dah hati-hati itu ya, hati-hati. Jangan-jangan sengaja dibiarin oleh Allah, dites, dikasih nikmat, ternyata kita lupa. Kita membiarkan kita lupa. Ini istidraj. Nah, yang terjadi pada Nabi itu namanya tadi mukjizat. Ya. Nah, mukjizat ini al-waqi'i ala wifqi da'wal muttahid biha ma'a amnil mu'arid. Ya. Jadi ini biasanya terjadi ketika ada tantangan dari orang-orang yang membantah dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Seperti dulu ya, yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh orang-orang kafir ya. Rasulullah ditantang oleh orang-orang kafir, kalau engkau ini nabi dan rasul utusan Allah, coba itu bulan suruh datang ke sini, kemudian suruh dia terbelah. Kan orang manusia gimana itu? Enggak mungkin kan gitu. Tapi itu benar terjadi. Ya. Bulan itu turun dan mendekat dan terbelah. Dan itu disaksikan. Ya, dulu ada cerita itu disaksikan oleh orang-orang yang dari luar.
bulan itu terlihat turun. Dan disaksikan oleh penelitian ilmiah, ya, penelitian ilmiah orang-orang yang pernah sampai ke bulan itu di sana ada garis lurus, ya, seperti ada bekas belahan disambung lagi. Nah itu, jadi ada buktinya. Jadi ada di dalam riwayat-riwayat dan juga sirah Nabi. Jadi disebutkan sesuatu yang melampaui akal manusia. Fayajibul imanu, maka wajib mengimani bi annallaha ta'ala qad ayyada anbiya'ahu wa rusulahu bi mu'jizatin, bahwa Allah memperkuat para nabi dan rasulnya dengan berbagai macam mukjizat. Ya, kita temukan di dalam Al-Qur'an Nabiullah Musa, tongkatnya bisa rubah jadi ular. Kok bisa? Ya. Kalau film kartun ya, biasanya dia, kalau ini kehidupan nyata, ya, tongkat jadi ular, bukan sihir. Nah itu kan sudah di luar nalar manusia. Tangannya masukin kantong, keluar, dibuka, bercahaya, silau. Orang gak sanggup untuk melihatnya. Nabi Musa, tongkatnya ketika dipukulkan ke batu, air memancar dari batu. Dipukulkan ke laut, laut bisa terbelah. Bukan sihir, ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Dan itu muncul ketika dibutuhkan atau ada pertentangan, ada tantangan. Nah itu pada Nabi Musa. Kalau Nabi besar kita Muhammad SAW itu banyak sekali. Banyak orang beranggapan bahwa Rasulullah itu mukjizatnya nggak ada yang hebat-hebat. Padahal sebenarnya banyak mukjizat. Semua mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelum baginda Nabi besar kita Muhammad SAW itu terjadi pada Rasulullah. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan semua makhluk, ya, dengan bahasanya. Rasulullah juga bisa, ya. Rasulullah juga bisa. Jangankan makhluk hidup, kalau Nabi Sulaiman makhluk hidup, Rasulullah benda mati juga bisa. Buktinya apa? Suatu ketika Rasulullah itu kalau setiap berkhutbah, setiap ceramah di hadapan para sahabat ataupun khutbah, ya, itu punya sandaran khusus batang kurma. Ada batang kurma yang sudah ditebang, dipasang di situ buat disandarin oleh Rasulullah. Kan enak nyandar. Nah, kenapa suatu ketika ada inisiatif dari salah satu sahabat untuk membuatkan mimbar. Di Rasulullah itu dibuatkan mimbar biar kelihatan lebih tinggi, ya. Nah, sandaran batang kurma tadi itu disingkirkan, taruh belakang. Dan suatu ketika Rasulullah kemudian menyampaikan ceramahnya, ada suara tangisan, ya. Ada suara tangisan dari belakang, ya, yang didengar oleh Rasulullah. Bahkan bukan hanya Rasulullah, semua sahabat mendengar. Ada suara tangisan. Semua kaget, siapa yang nangis nih? Ya, terisak-isak nangisnya, ya. Dicari-cari ke belakang, ternyata batang kurma itu yang nangis. Batang kurma nangis. Kalau Nabi Sulaiman makhluk hidup, ini benda mati, ya kan? Bisa dan nangis dan bisa bicara, ya. Dia sedih, ditanya oleh Rasul, kenapa kau menangis? Batang kurma itu menjawab, wahai Rasulullah, tadinya saya menjadi sandaran engkau, sekarang saya ditaruh di belakang. Akhirnya batang kurma itu dibalikin lagi ya sana. Nah itu salah satu mukjizat Nabi. Kalau bicara dengan makhluk hidup, ya, dengan binatang, Rasulullah apalagi pasti tidak ada Rasulullah. Bicara dengan onta, ada onta lari dari tuannya, datang kepada Rasulullah mengadu. Onta mengadu kepada Rasulullah. Kata onta ini, ditanya, kamu milik siapa? Nah, saya miliknya si fulan. Terus kenapa engkau kesini lari? Saya lari meninggalkan tuan saya. Kenapa? Saya diberi beban yang banyak tapi makannya sedikit. Bebannya kalau disuruh ngangkat-ngangkat
bawa barang banyak, tapi dikasih makan sedikit. Ngadu dia onta ini. Lalu Rasulullah mengantar onta tersebut kepada pemiliknya. Dinasihatin, kalau punya onta jangan begitu, ya. Harus dirawat, di ontanya dikasih makan. Onta itu suatu kendaraan. Ya, onta itu kendaraan zaman dulu buat bawa barang. Sama sekarang, ya. Kita punya motor, bonceng 5 gitu. Punya motor atau bawa mobil pickup, bawa bebannya banyak banget bebannya. Nah, itu kalau mobil bisa ngomong itu juga bisa ngadu gitu. Untung aja motornya bisa ngomong. Terus udah nggak diganti oli lagi, ya kan, nggak dirawat lagi. Beban banyak, nggak diganti olinya itu aja sampai kering tuh oli, ya, di motor. Nah itu Rasulullah SAW. Banyak lagi mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul. Dan ini semua wajib kita yakini, ya, sebagai bukti kenabian dan kerasulan, ya, yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Tubayinu sidqahum. Tujuan dari mukjizat ini adalah untuk menjelaskan kebenaran risalah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Fi dakwahum wa tudhihu lin-nasi irtibatahum billahi azza wa jalla, dan menjelaskan kepada manusia bahwa Nabi dan Rasul ini yang benar-benar berhubungan dengan Allah sang pencipta alam semesta. Siapa yang sanggup? Nabi dan Rasul sendiri nggak sanggup. Tapi karena Rasul itu, Nabi ini berdoa kepada Allah, Allah berikan. Dia berdoa kepada Allah, Allah kasih. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad utiya minal ayat ma misluhu amana alaihi al-bashar. Tidak ada daripada nabi dan rasul yang melainkan diberikan tanda-tanda mukjizat atau burhan, ya, bukti-bukti nyata tentang kenabian dan kerasulannya, ya. Dan ini disaksikan langsung oleh umatnya yang hidup di zaman Nabi itu, ya, dan menjadi penarik untuk mereka umatnya itu akan untuk beriman kepada Nabi dan Rasul tersebut. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan auha Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, ya, saya berharap ketika Allah memberikan saya mukjizat, saya diberikan Allah karunia untuk memiliki umat yang banyak, pengikut yang banyak nanti pada hari kiamat. Dan terbukti, ya, mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yaitu mukjizatul kubra, mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Qur'an. Wa a'dzamu mukjizatihi sallallahu alaihi wasallam wa adwamiha Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'anul Karim yang kita baca, ya, yang kita lantunkan, yang sering kita dengarkan, itulah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul, hanya Allah, hanya Rasulullah yang mendapatkan Al-Quran. Yang lain Taurat, Injil, Zabur, ya, itu semua pun sudah diotak-atik oleh umatnya sendiri, umat Rasulnya sendiri. Berikutnya semakin lama kayak seperti kitab Injil, ya, itu sudah diotak-atik. Jadi otak-atik, jadi yang trinitas, sudah tidak asli. Dan jarang kita temukan yang asli sekarang. Hampir dikatakan tidak ada. Walaupun isinya bercampur di dalam, itu sudah disisip-sisip, diganti-ganti. Nah, Al-Quran ini tidak ada yang sanggup mengganti. Tidak ada yang sanggup mengganti, ya. Dan inilah mukjizat yang terbesar. Dimanapun Al-Quran itu berada, pasti tetap bahasa Arab. Dan bacaannya semua seragam sama. Walaupun ya ada sedikit perbedaan karena perbedaan qiraah, tapi itu tidak menjadi
sesuatu yang fatal sehingga merubah makna Al-Quran. Tapi kalau kitab Injil, ya, kalau di Indonesia bahasa Indonesia, kalau di Amerika bahasa Inggris, ya, karena bahasa Prancis. Di Jerman bahasa Jerman, ya. Kalau di Arab ada juga Injil itu bahasa Arab, ada yang ditujukan ke bahasa Arab, ya. Berubah-ubah dia, sehingga maknanya itu tidak otentik. Maksudnya, kok bisa berubah seperti ini? Tidak ada patokannya. Nah, kalau Al-Quran ada patokannya. Al-Quran terjemah boleh beda-beda, ya. Di Malaysia beda, Indonesia beda, ya kan? Bahasa Inggris juga di luar juga beda. Bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Inggris, ya. Bisa bahasa Jerman atau bahasa Turki, tapi tetap Qurannya sama, gak bisa dirubah-rubah. Nah, itulah mukjizat Al-Quran, dan tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Kalau misalnya ada orang Arab hebat, sastra Arabnya hebat, sehingga dia menulis, ya, seperti ayat Al-Quran, gak ada yang sanggup. Nah, kebetulan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat Al-Quran ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika itu di zaman Rasulullah, karena di zaman itu orang-orang berlomba dengan sastra Arab, dengan fusha, bahasa yang fusha, ya, bahasa yang penuh dengan balaghah. Balaghah itu artinya bahasanya sedikit tapi maknanya dalam, luas, itu dikaji. Kalau dikaji itu maknanya luas sekali, ya. Nah, itu Al-Quran. Nah, terbukti sekarang, ya, surah Al-Fatihah saja. Surah Al-Fatihah punya tafsir sendiri, tebalnya segini, tebarnya seperti Quran. Ini surah Al-Fatihah doang. Atau kalau kita lihat tafsir Al-Quran, Qurannya cuma segini, tafsirnya gede-gede, ya. Ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir Sawi, macam-macam tafsir, ya. Padahal Qurannya cuma segini. Nah, itu maksud pertanda bahwa apa yang tersebut dalam Al-Quran dari ayat-ayat Al-Quran itu memang maknanya sangat luas sekali, ya. Dan tidak bisa ditandingi. Dulu ada orang sempat mau coba bikin, ya, surah Al-Fil juga, bikin juga dia surah Al-Fil, ya. Karena surah Al-Fil apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia bikin juga. Tapi dia konteksnya beda, dia enggak ada maknanya yang bisa diambil dari itu. Hanya menjelaskan wa ma adraka mal fil. Apakah engkau tahu dengan gajah? Apa itu gajah? Enggak ada faedahnya. Kalau surah Al-Fil itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ada makna yang tersimpan di situ, ada sejarah yang terkandung di situ, ya. Rombongan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Dan di sini dan ini menjadi pelajaran, karena dulu kerajaan itu, ya, orang-orang hebat itu pasti punya gajah. Maksudnya apa? Maksudnya sehebat apapun kekuasaan seseorang, kalau ingin menantang Allah, gak akan sanggup. Bagaimana dengan Ashabul Fil ini, orang tentara gajah gitu kan? Gajahnya kita takut itu, binatangnya gede. Kalau di baratnya sekarang tuh pakai mobil tank gitu, ingin menghancurkan itu, tapi nggak sanggup. Hanya burung saja yang menjatuhkan kerikil sudah hancur, hangus berkeping-keping. Nah, itu menceritakan bagaimana besarnya kekuasaan Allah. Tapi kalau yang dibuat orang-orang ini nggak ada maknanya surah itu. Banyak orang yang mencoba untuk menandingi satu ayat aja dari Al-Quran, gak sanggup orang bisa bikin. Itu kehebatan Al-Quran, ya. Itu dari segi zahirnya saja, belum lagi rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Banyak orang ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran tiba-tiba nangis. Banyak orang kalau mendengar ayat Al-Quran itu kadang-kadang
yang tadinya gelisah lagi jadi tenang gitu. Padahal dengar doang, paham nggak? Oke, kepaham. Terus saya dapat cerita. Jadi ada orang Mesir, ya, ada orang Mesir yang dia ini suka berjalan, suka tamasya. Nah, dia masuk ke pedalaman Mesir, ya. Kemudian dia mendengar lantunan-lantunan yang sangat merdu sekali, yang membuat dia tenang. Akhirnya lantunan-lantunan tersebut direkam, kemudian dibawa ke rumahnya, diputar terus di rumahnya. Dia non Muslim, ya. Dia non Muslim, orang Yahudi. Diputar terus di rumahnya setiap hari, ya. Dan keluarganya itu menjadi keluarga yang tentram, damai, ya. Udah bahasa kita dalam Islam, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi damai, keluarga yang tenang. Ini memutar suara-suara itu, ya, memutar Al-Quran, ya. Tapi dia nggak tahu kalau ini Al-Quran. Pertama kali dia mendengar, dia terasa tenang, ya. Nah, lama kelamaan ada temannya datang ke rumah. Kata temannya, lah, kok ini ada bunyi Al-Quran di rumah? Emang kamu sudah masuk Islam? Enggak, ini bukan Quran. Ini suara yang saya dapatkan di pedalaman Mesir dari orang-orang Badui. Ya, ternyata Badui itu orang Islam. Jadi dia sudah masuk Islam, dia direkam surah Al-Quran yang dilantunkan itu dibawa kata dia. Nah, kalau nggak percaya, coba saya bawa diajak dia ke masjid, tempat ibadah orang Islam. Di sana didengar mirip, sama. Oh, ini Al-Quran ini. Baru dia menyadari, selama ini ternyata saya mendengar Al-Quran selama ini. Selama ini ternyata yang membuat saya tenang itu Al-Quran ini. Akhirnya dia sekeluarga masuk Islam. Ya. Non-Muslim tenang tuh baca Quran. Ya. Belum lagi mukjizat Al-Quran itu sendiri. Ya. Ini sudah mukjizatnya Rasulullah, dan mukjizat Quran itu sendiri luar biasa. Ya. Ada kitab dokter apa yang sering mengikuti Facebook atau YouTube itu, ada dokter siapa itu yang di Jerman. Ada orang bisu. Udah masukin doang tangannya itu, ya. Bacain Al-Munazzil dan Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin gitu. Dibacain Al-Quran sambil dimasukin tangannya itu. Gak lama tuh orang bisu bisa bicara dia. Orang ditarik telinganya ini, ya. Gak lama bisa bicara, bacain ayat Quran. Dibacain ayat Quran doang. Tapi orang-orang yang seperti ini ya tergantung orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma baca ayat Al-Quran ya anak itu bisa sembuh. Ya. Pastinya orang-orang yang seperti itu sudah diberikan keyakinan yang luar biasa oleh Allah, keimanan yang luar biasa oleh Allah. Nah, kalau kita kadang-kadang masih belum yakin juga, ya gitu baca Bismillah tapi perasaan masih ya enggak nih Bismillah aja udah gitu, dia masih ragu gitu, ya, masih ragu, belum mantap keyakinan, ya. Kalau kita maka itu kita asah terus keyakinan kita nih, ya. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin mantap sehingga apapun yang mungkin kita baca itu diberikan suatu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita baca riwayat-riwayat hadis banyak sekali, ya. Orang yang di dalam rumahnya sering dibacakan Al-Quran, ya. Sering dibacakan Al-Quran rumah tersebut, maka rumah itu terlihat dari langit itu seperti terang, seperti bintang. Kalau kita melihat ke langit, ya, di langit itu terang. Maka seperti itulah rumah itu terlihat oleh malaikat. Wow, di bumi rumah ini yang sering baca Quran ini, lihat di sana terang. Bahkan rumah-rumah yang sering di dalamnya dibaca Al-Quran, ya, maka di sana akan diturunkan ketenangan, ya. Di sana akan diberikan rahmat oleh Allah. Setan-setan menjauh dari rumah tersebut, ya. Sebaliknya kalau rumah tidak pernah dibacain Quran, tidak pernah dilantunkan Al-Quran di dalamnya, maka Rasulullah mengatakan rumah yang tidak pernah dilantunkan Al-Quran di dalamnya itu seperti pekuburan, sepi, gelap. Nah, malaikat aja nggak mau mendekat ke rumah tersebut. Sebaliknya setan-setan akan berkumpul di sana. Nah, itu di dalam
riwayat hadis seperti itu. Itu mukjizat Al-Quran sendiri ya. Dan banyak lagi keutamaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan ini mukjizat yang abadi sampai sekarang. Bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang merasakannya, kita pun bisa merasakan mukjizat Al-Qur'an itu. Dan ini mukjizat, kalau nabi-nabi dahulu punya mukjizat ya, tongkat Nabi Musa. Sampai sekarang sudah enggak ada lagi. Ketika nabinya, rasulnya sudah wafat, mukjizatnya pun sudah hilang. Tapi nabi-nabi terdahulu, rasulnya, nabinya sudah wafat, mukjizatnya sudah hilang. Tapi Rasulullah sudah wafat, mukjizatnya masih ada. Al-Quran masih ada sampai sekarang. Dan itu luar biasa, luar biasa manfaatnya Al-Quran. Banyak sekali kalau kita cerita-cerita tentang kemuliaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran, banyak sekali ya. Dulu ada pembangunan tol, jalan tol, sehingga kuburan-kuburan itu dipindahin ya. Banyak jasad-jasad orang yang sudah dikuburkan itu nggak hancur. Ya, ditelusuri, ditanya-tanya, ternyata guru ngaji Quran. Dulu dia ngajarin anak-anak Iqra, guru ngajarin anak-anak baca Quran. Ada juga anak kecil. Ya, anak kecil. Perkiraan usia masih belasan tahun. Tapi jasadnya gak hancur tuh di dalam kuburan. Ditanya, ini anak kerjanya dulu ke keluarga, ini anak siapa? Ditanya ke keluarganya, dulu kerja dia apa nih anak nih? Dulu dia ngaji sama orang ini yang tinggal ini, sama jadi si murid itu ya. Anak ngaji doang tuh, sama guru ngaji doang, guru ngaji Quran. Itu jasadnya luar biasa, dipelihara oleh Allah SWT ya. Ngaji Quran itu, jadi kemuliaan Al-Quran luar biasa. Nah, ini mukjizat Al-Quran yang sampai kepada kita ya. Jadi ini mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Wa inna ma kana al-Qur'anul Karim huwa al-mu'jizatul kubra li'anna Allah ta'ala ba'atha rasulahu fi zamanin usawwagha fa anzala alaihi al-Qur'an wa ta'adda bihi tsaqalain. Nah, itu sebabnya kenapa Al-Qur'an disebutkan mu'jizatul kubra, karena memang sastra yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa ditandingi. Dan orang-orang Arab di zaman itu ya, orang ahli-ahli membuat syair ya, hebat-hebat, bikin syair itu, kalau kita bahasa kita bikin pantun, bikin apalah gitu ya, sastra dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya, itu Al-Quran, ketika Al-Quran datang, orang nggak sanggup menandingi. Ini sastranya sangat dalam sekali. Orang-orang ahli sastra itu lebih kagum gitu ya. Jangankan itu ya, itu Abu Lahab ya, Abu Jahal ya. Abu Jahal dengan Sayyidina Umar ya, itu Abu Jahal itu kadang diam-diam datang ya, ngintip-ngintip ke rumahnya Rasulullah. Ngapain ngintip-ngintip? Buat dengerin Quran doang. Dia penasaran, dia denger, ini kalam bagus banget gitu. Dia datang, ngintip-ngintip ya. Suatu saat diketahuan, gue main ke sini ngobrol, ketemu sama-sama ada, saya lupa salah satu sahabat lagi yang sudah masuk Islam. Kalau Abu Jahal kan gak masuk Islam dia. Dia datang ngintip-ngintip udah dengerin Quran gitu. Ya. Takjub dengan Al-Quran. Nah, itu orang-orang non Muslim aja gitu. Non Muslim saja itu takjub. Ya, apalagi kita seharusnya sebagai orang Muslim harusnya lebih lagi dengan Al-Quran. Karena ini mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar dan tidak bisa ditandingi, dan sampai sekarang masih ada Al-Quran itu dan akan terus ada Al-Quran itu. Ya, walaupun nanti di suatu masa ya, dari dalam satu riwayat Al-Quran Islam hanya tinggal nama. Al-Quran ada tapi tidak dibaca. Masjid ada tapi jamaahnya sedikit. Wallahu a'lam kapan nanti masa itu terjadi. Nah, dari situ nanti ketika banyak kemungkaran nanti akan diutus salah satu riwayat dikatakan Nabiullah Isa akan turun kembali ya,
atau di sana ada Imam Mahdi atau sosok yang sama seperti itu. Ya, yang diturunkan oleh Allah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Dan ini yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai umat Rasulullah mempercayai apa semua yang datang dari Rasulullah, baik itu mukjizat dan burhan yang jelas, bukti yang nyata tentang kenabian dan kerasulan dan juga kita Muhammad SAW. Ketika orang berangkat ke Mekah atau Mukarramah, yang naik haji atau umrah pasti menyempatkan berziarah ke makamnya Rasulullah, ke masjidnya Rasulullah, ya, di Madinah. Dan itu suatu bukti yang besar. Dulu banyak orang yang bermaksud ingin membongkar makamnya Rasulullah, bahkan ada ketahuan ya, lewat terowongan dalam tanah itu mau menembus ke makamnya Rasulullah, ketahuan semua. Ya, gak ada yang bisa. Ada sama mau mindahi makamnya Rasulullah gak bisa. Ya. Nah, itu semua mukjizat, bukti kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Sampai di sini ada pertanyaan, barangkali mau Bapak? Ya. Jelas ya kira-kira Pak ya. Karena ini kajian tauhid, kajian akidah keimanan, apapun yang terjadi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, wajib kita yakini keberadaannya, keadaan. Ya. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepadanya, kepada Rasulnya, para malaikatnya, dan semua yang mesti kita yakini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya, memudahkan kita dalam beramal, khususnya di bulan Dzulhijjah ini.